Masini rohama dihamu dot dami sian Tuhan debata amata dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita, yang menjadi renungan bagi kita untuk hari ini, hari Jumat 29 April 2022, tertulis di dalam 1 Korintus pasal 16 ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Begini firman Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Sekali lagi saya akan membacakan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita melakukan semua pekerjaan kita setiap hari, pekerjaan yang disampaikan, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, tentu kita pernah mengalami naik dan turun. Pasti banyak suka duka, tangis dan tawa yang kita hadapi di dalam menjalani pekerjaan kita. Baik sebagai profesi guru, baik sebagai profesi pedagang, baik sebagai profesi karyawan swasta ataupun pegawai negeri sipil dan lain sebagainya, pekerjaan yang ada di hadapan kita, yang ada pada kita pada saat ini. Tentu banyak hal yang kita rasakan. Suka duka, tangis tawa, itu pasti pernah kita lewati. Tidak mungkin di dalam pekerjaan kita tersebut selalu adem ayem, selalu mulus, tidak ada tantangan dan rintangan, itu tidak mungkin. Pasti kita pernah mengalami banyak cobaan, banyak rintangan dan tantangan dalam menghadapi pekerjaan kita. Kita selalu berharap kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar pekerjaan kita boleh berjalan dengan baik, boleh menjadi berkat bagi orang lain dan berkat bagi kehidupan kita. Tetapi ternyata pada kenyataannya banyak hal di luar dugaan yang terjadi di dalam pekerjaan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apalagi ketika pekerjaan kita tersebut mengalami kerugian, mengalami penurunan, ditambah lagi dengan banyaknya cobaan, desakan ekonomi dan kebutuhan, terkadang membuat diri kita menjadi depresi, menjadi frustasi. Kita menjadi kehilangan iman. Olodohita gabi magu haporsyota. Ujungnya kita melakukan pekerjaan itu dengan setengah-setengah, tidak fokus dan tidak ikhlas. Sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan lagi pekerjaan yang kita lakukan. Dan pada akhirnya kita mengatakan, mengapa Tuhan Engkau memberikan cobaan yang sebesar ini? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita harus mengingat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana Allah senantiasa memberkati kehidupan kita, terlebih pekerjaan yang kita lakukan. Allah ingin melihat bagaimana ketika kamu diberikan pencobaan, bagaimana ketika kita mendapatkan kesusahan, apakah kita tetap setia kepada Allah dan tetap melakukan pekerjaan kita dengan baik, tetap melakukan pekerjaan kita di dalam kasih, tetap melakukan pekerjaan kita sesuai dengan kehendak Allah, atau jangan-jangan iman kita menjadi lemah, pengharapan itu hilang, dan pada akhirnya kita melakukan pekerjaan itu dengan terpaksa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Allah itu pengasih. Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita. Oleh sebab itulah Allah senantiasa menyertai kita. Tidak mungkin dan tidak akan Allah melupakan kita. Tidak mungkin Allah melewati kita. Allah senantiasa beserta kepada orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, orang-orang yang selalu berpengharapan dan memberikan semuanya kehidupannya kepada tangan pengasihan Tuhan, agar Allah yang bekerja. Nah, kita dituntut pada saat ini agar boleh bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan.
bukan dengan kehendak kita sendiri. Dan alani Golgota, dan alani Hamalota, dan alani naadong dihita, alani debata sabindo. Semua karena Allah. Dan begitu juga dengan suka duka, tawa tangis yang kita hadapi di dalam menjalani pekerjaan kita, mari kita sampaikan kepada tangan pengasihan Tuhan, agar Allah yang senantiasa bekerja dan memberkati serta menyertai kehidupan dan pekerjaan kita. Tetaplah hidup di dalam kasih dan lakukan pekerjaan kita di dalam kasih yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur buat nafas kehidupan dan kesehatan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami merasakan bagaimana berkat Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, sertai ajari kami di dalam satu hari ini dalam menjalani pekerjaan kami. Agar kami boleh melakukan semuanya dalam kasih Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah pekerjaan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain dan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, mampukan kami dalam satu hari ini di dalam memulai aktivitas kami, agar kami boleh melakukannya dalam sukacita. Ya Tuhan Allah Bapa kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan pelanggaran. Banyak hal yang kami lakukan yang membuat Tuhan menjadi tidak berkenan. Kami memohon biar kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan semua pekerjaan kami sesuai dengan kehendak Tuhan, dan ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai engkau sekalian. Amin.